Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Meja makan, pukul 7.30 WIB. Arkan dan Iona menikmati sarapan mereka dalam hening. "Kamu kapan masuk kerja?" tanya Iona sembari menatap Arkan. "Besok," singkat Arkan. "Kemana?" "Terus berapa hari?" "Ke London, 2 minggu." Iona membelalakan matanya, suaminya ini benar-benar mirip seperti Bang Toyib. "Gak pulang-pulang. Lama banget." Iona menatap Arkan tak percaya. Arkan menaikkan sebelah alisnya seraya mengunyah. "Emang kenapa?" tanya Arkan. "Aku bisa kangen nanti," ucap Iona membuat Arkan tersenyum kecil. "Kangen ngebully kamu, hahaha," lanjut Iona dengan tawa ngakaknya. Senyuman Arkan luntur. Pria itu menatap Iona dengan tajam. "Enggak, aku bercanda sayang. Utututu jangan nangis, gak ada balon, hahaha." Iona tertawa ngakak melihat ekspresi Arkan. Kemudian beralih meneguk air. "Uhuk, uhuk." Arkan melotot, menatap Iona yang tersedak dengan khawatir. Sementara Iona menaruh gelas lalu menutupi mulutnya karena masih terbatuk-batuk. Arkan menghela napasnya sembari bangun dari duduknya lalu menghampiri Iona. Tangannya terangkat menepuk pelan punggung Iona sesekali mengusapnya penuh khawatir. "Ini akibatnya kalau kamu ngejek suami," ucap Arkan. Iona mencebikkan bibirnya. "Maaf mas." Arkan kembali menghela napasnya. "Kamu gak apa-apa, kan?" Gak apa-apa. Gue gak apa-apa kok sumpah." Iona mengangguk kecil. Melihat Arkan memutari meja untuk kembali duduk, Iona merutuki dirinya. Mereka berdua kembali melanjutkan menyantap sarapan. Hening. Iona melirik Arkan sembari mengunyah. "Mas Arkan," panggilnya. Arkan melirik Iona sekilas. "Apa?" Iona menelan makanannya. "Boleh ngomong gak? Gak ngejek kamu lagi kok, serius sumpah." Arkan mengangguk. "Ya, apa? Kita nonton yuk, di bioskop." Iona tersenyum menatap Arkan. "Ada film setan bagus tahu. Mau ya?" lanjut Iona sambil menampilkan baby eyes. "Enggak, Dih, kenapa? Besok, kan kamu kerja," ucap Iona dengan sedih. "Jangan kecapean." Arkan lanjut memakan sarapannya. "Aku gak akan kecapean kok, serius sumpah." "Mau ya?" Iona merengek kecil. Arkan menatap Iona sedikit lama. Karena hormon kehamilan, Iona jadi banyak permintaan dan harus dituruti. Apakah ini yang disebut ngidam? Deham Arkan menandakan iya. Iona melebarkan matanya. "Yeyai asik. Abis aku pulang kerja, ya." "Iya." Pukul 16 WIB. Setelah merapihkan berkas dokumen kerjanya, Iona segera berlalu dari ruang kerjanya. Tak sabar rasanya ingin pergi ke bioskop bersama Arkan. "Kamu pulang sama siapa?" Iona menoleh terkejut. Dexter sudah ada di sampingnya. Entah kapan pria itu muncul. Iona menekan tombol lift. Sama Arkan, sahabat saya." "Kalian lebih dari sahabat, ya?" ucap Dexter menebak. Iona menggeleng cepat. Enggak. Saya sama Arkan cuma sahabat, gak lebih." "Tapi kalian kelihatan begitu dekat." "Iya, karena kami udah kayak saudara." Alibi Iona dengan senyum canggungnya. Ting. Lift terbuka. Keduanya segera melangkah masuk ke dalam. Dexter menatap wajah Iona dari samping dengan tatapan yang sulit dimengerti. Mall. Setelah mobil terparkir, Iona membuka tasnya untuk mengambil masker lalu memakainya. Ia juga menyodorkan sebuah masker kepada Arkan. "Dipakai," titah Iona. Arkan menoleh. "Buat, biar gak ada mata pelakor yang jelalatan ngelirik kamu. Sekaligus jaga-jaga, takutnya ada temen kampus aku nanti," ucap Iona. "Dipakai sayang." Iona tersenyum. Walaupun tidak terlihat, namun kentara dari matanya yang menyipit. Arkan mengambil masker dari tangan Iona lalu memakai masker tersebut. "Ih, tambah ganteng," puji Iona.
Jangan terbang Mas. Lanjut Iona dengan kekeh. Arkan tersenyum di balik maskernya. Mereka segera turun dari mobil lalu memasuki mall yang ramai sore ini. Mereka melihat-lihat toko yang mereka lewati dan sesekali membeli barang sesuai kebutuhan. Arkan duduk di kursi tunggu sementara Iona membeli tiket serta popcorn dan minuman untuk mereka nikmati di gedung bioskop. Yuk, ajak Iona seraya memberikan cup minuman kepada Arkan. Arkan mengambil minuman tersebut, sementara Iona merapikan rambut Arkan yang sedikit berantakan. Harus rapi, biar ciwi-ciwi gak kesengsem ngeliat messy hair kamu. Apa bedanya? Arkan bingung sendiri. Bete iya sih sama. Berarti kamu harus cosplay jadi gembel nih, biar gak ada yang kesengsem sama kamu. Ucap Iona. Arkan membelalakkan matanya, sementara Iona tertawa karena ucapannya. Mereka pun memasuki gedung bioskop. Arkan dan Iona sudah duduk di kursi, Iona kemudian mencondongkan wajahnya ke telinga Arkan. Kamu kalau takut peluk aku aja. Gak dilarang kok, bisik Iona lalu melemparkan senyuman manis. Arkan menoleh menatap Iona, gak kebalik. Iona hanya tersenyum. Film setan dimulai. Keduanya fokus pada layar di depan. Iona masih santai sambil mengunyah popcorn. Iona menyodorkan 2 butir popcorn ke mulut Arkan. Arkan melirik Iona lalu menerima suapan Iona. Enak, biasa aja. Jawab Arkan dan kembali menatap depan. Kamu gak mau suapin aku? Arkan menoleh, mau. Iona mengangguk gemas. Anak kamu yang mau. Jangan fitnah. Serius sayang, bundanya juga mau sih hehe. Tangan Iona memegang pipi Arkan lalu mencubit gemas. Arkan terkekeh dan tak mempermasalahkan cubitan Iona, lagi pula cubitannya tidak sakit. Pria itu mengambil 2 butir popcorn lalu menyuapi Iona. Tak sadar, ada seseorang di kursi belakang, menyorot mereka dengan terkejut dan tak suka. Cih, murahan. Gimana filmnya? Seru, kan? Tanya Arkan meledek. Pasalnya, selama menonton film, Iona selalu ketakutan hingga mengumpat di balik lengannya. Padahal dia sendiri yang memilih film itu. Iona menggeleng, seru apaan? Gak lagi-lagi deh. Arkan terkekeh, makanya jangan kebanyakan gaya. Ejeknya. Iona melotot lalu melayangkan tinjuan kecil ke lengan Arkan. Kemauan anak kamu tahu. Oh ya. Aku ke toilet dulu ya. Arkan mengangguk, jangan lama-lama. Iya bentar ya. Iona berlalu ke toilet untuk mencuci tangan setelah itu sedikit merapikan rambutnya di depan cermin. Iona. Sebuah suara membuat gerakan Iona terhenti. Iona menghela napasnya saat melihat Sharon dari pantulan cermin. Selalu aja ada dia. Kamu sama Arkan. Iona tidak menjawab. Menganggap suara Sharon adalah polusi suara yang merusak telinga. Setelah selesai, Iona membalikkan tubuhnya lalu keluar toilet. Namun, langkah Iona terhenti kala Sharon menahan pundaknya. Kamu lagi hamil anaknya Arkan. Gak ngangka. Iona menarik napas dalam lalu membuangnya secara perlahan. Sabar Iona. Sharon berjalan mendekati Iona. Selamat ya, ucapnya dengan senyuman. Iona melirik Sharon yang kini berdiri di sampingnya, gak butuh. Sharon terkekeh, cepet ya, Arkan cinta sama kamu. Padahal kalian dijodohin. Iona terkekeh, kenapa? Iri ya? Ucap Iona santai. Aku gak iri, cuma gak terima aja dia bahagia sama kamu. Iona diam. Padahal dalam benaknya, ia ingin sekali mencakar wajah Sharon. Iona menaikkan sebelah alisnya, bersedekap dada kemudian tersenyum simpul, kesian. Untung aja suami gue tahu, lo selingkuh. Tuhan emang adil. Tahu mana yang baik sama yang jahat. Lanjut Iona. Sharon nampak tertegun dengan ucapan Iona. Itu cuma kesalahpahaman. Aku gak selingkuh. Kilahnya. Maling ngaku, penjara penuh. Lagi pula nasi udah jadi bubur. Nikmatin aja, takdir lo. Iona tersenyum manis lalu melenggang pergi. Gak semudah itu, Iona. Arkan cinta pertama aku.
Iona kembali berhenti dengan satu alis terangkat. Dari SMA aku suka sama Arkan, bahkan sampai sekarang. Jadi gak semudah itu untuk aku lupain dia. Lanjut Sharon lalu berdiri di depan Iona. Iona menatap Sharon datar, gue peduli. Iona terkekeh remeh. Enggak, Sharon tersenyum remeh, lihat aja. Arkan, bakal balik lagi ke aku. Iona menaikkan kedua alisnya, bentar lagi malam. Kalau mau mimpi nanti aja pas tidur. Kalau sekarang mah namanya halu. Ups, emang lagi halu, ya. Iona tertawa kecil. Sharon menyipitkan matanya, terlihat kesal karena ucapan Iona. Kamu mau percaya atau enggak itu hak kamu. Tapi yang jelas, aku bakal ngelakuin apapun demi dapetin Arkan lagi. Dan dia akan jadi milik aku. Lihat aja. Iona menyelipkan rambut ke belakang telinga. Jangan halu, nanti gila. Ucapnya pelan terdengar berbisik lalu berjalan keluar toilet dengan sedikit menyenggol lengan Sharon. Rumah, kamar, pukul 21 WIB. Setelah membersihkan tubuhnya, Iona keluar dari kamar mandi. Iona kemudian berjalan ke arah kasur. Arkan yang sedang packing keperluan kerjanya melirik Iona. Iona, panggil Arkan. Seketika, Iona menghentikan langkahnya lalu menatap Arkan. Sini, Iona mengerutkan dahinya, ngapain? Buruan, titah Arkan. Iona segera menghampiri Arkan dan berdiri di depannya. Waktu pulang, kamu kelihatan kesel. Kenapa? Ucap Arkan to the point. Iona mendengus kesal saat kejadian di mall teringat lagi. ONOH, gegara mantan lu yang kayak setan. Iona, panggil Arkan. Iona melirik Arkan, tadi aku ketemu Sharon di toilet. Ucapnya dengan malas. Saya juga ketemu dia. Ucap Arkan lalu menutup koper dan menaruhnya ke lantai. Terus dia gimana sama kamu? Arkan duduk di samping Iona, dia nyapa saya. Nyapanya gimana? Ucap Iona penasaran. Hai Arkan, kamu ganteng banget sih. Lagi ngedate ya sama Iona. Ucapnya memberitahu lebih jelas saat bertemu Sharon. Iona mengerit tak suka, dia nyapa kamu kayak gitu. Arkan mengangguk. Iona mengalihkan pandangannya dengan kesal, ganjen. Gumamnya. Arkan berdeham, dia bilang sesuatu sama kamu. Tanya Arkan. Iona mengangguk, dehamnya dengan tak niat. Apa? Dia bilang, dia bakal ngerebut kamu dari aku, dan katanya kamu itu cinta pertama dia dari SMA. Kamu tahu? Arkan menganggukkan kepalanya, iya, tapi saya gak ambil pusing hal itu. Kamu dulu satu sekolah sama dia. Arkan mengangguk, kelas 11 saya pindah dari pondok dan sekolah di Bandung karena pekerjaan papa, dan saya sekelas sama dia. Iona memincingkan matanya menatap Arkan, kamu suka juga sama dia. Dulu, tapi sekarang udah enggak. Ucap Arkan jujur. Iona diam, ia mengalihkan pandangannya. Nyesek banget Ion. Oh. Arkan terkekeh melihat ekspresi Iona. Ia lalu memapah Iona untuk duduk di tepi ranjang dan ikut duduk di samping sang istri. Saya mau cerita gimana saya putusin dia, kamu mau dengerin gak? Tanya Arkan. Iona menaikkan sebelah alisnya, lantas mengangguk sekali. Dulu, ada teman saya yang kasih tahu kalau dia selalu bawa masuk cowok ke apartemennya. Dengar itu, saya gak percaya. Sampai kedua kalinya teman saya yang berbeda, bilang hal yang sama. Dan akhirnya, saya pun memutuskan buat ngecek ke apartemen dia. Dan bener aja, dia lagi sama cowok. Iona mendengarkan cerita Arkan dengan serius. Terus, tanyanya penasaran. Saya marah ngeliat itu tapi saya menahan emosi di sana. Sharon berusaha buat jelasin kalau cowok itu gak ada hubungan apa-apa sama dia, tapi saya udah terlanjur kecewa dan gak percaya sama apa yang udah dia lakuin. Dan kamu tahu, si cowok itu bilang kalau saya ngebosenin, cuek, dan gak pernah ada buat Sharon. Jadinya Sharon milih cowok itu buat kesenangan dirinya. Jujur saya kecewa di sana, akhirnya saya putusin dia.
Setelah putus, saya juga sempat mau pindah maskapai Timur Tengah supaya gak satu kerjaan sama dia, tapi mama gak setuju. Mama gak mau jauh dari saya, dan saya gak bisa berbuat apa-apa. Dan seminggu kemudian, mama mau jodohin saya, ternyata itu sama kamu. Ucap Arkan panjang lebar. Segitu kerasnya kamu mau menghindar dari Saiton. Karena saya benci perempuan kayak gitu. Terus pas kamu berinteraksi sama dia gimana? Ya gak gimana-gimana. Saya cuma bicara sama dia untuk masalah pekerjaan aja. Selebihnya saya gak merespon apapun dari dia, kecuali hal yang penting. Jawab Arkan. Dan kamu, cukup jadi yang terakhir buat saya. Iona terkekeh. Tapi jujur, waktu dijodohin aku gak suka sama kamu tahu, Mas. Kamu pikir, gimana saya waktu itu? Saya bahkan belum buka hati buat siapapun. Tapi setelah kita nikah, ada satu hal yang selalu saya tanamkan. Cintai apa yang kau nikahi. Dengan saya nikahi kamu, itu artinya kamu sudah menjadi tanggung jawab saya, di mana saya harus bisa membuka hati saya untuk kamu, menerima lebih dan kurangnya kamu. Kayak terpaksa gak sih? Beda waktu sama si Saiton. Kamu duluan yang suka sama dia. Ucap Iona. Saya gak terpaksa, cuma butuh waktu aja. Dan untuk itu masa lalu yang udah saya lupain, jadi jangan diungkit lagi. Iona menatap Arkan sembari menaikkan sebelah alisnya. Kenapa? Takut gamon? Ya, gamon apa? Ucap Arkan dengan bingung. Gamon itu gagal move on. Ucap Iona memperjelas. Sok tahu. Ucap Arkan. Iona berdecih. Gagal move on gak bikin bahagia. Lagi pula sekarang saya udah bahagia sama masa depan saya. Ucap Arkan. Iona melirik Arkan. Masa depan. Arkan mengangguk. Kamu masa depan saya. Ucapnya dengan senyuman. Iona mengerutkan dahinya. Udah mulai bisa gombal ya, kamu. Arkan tersenyum kecil lalu menganggukkan kepalanya. Ketularan istri saya. Mendengar itu, Iona membelalakkan matanya. Jangan ngadi-ngadi lo ye. Arkan terkekeh, lalu menarik Iona ke dalam dekapannya. Udah ya jangan kesel lagi. Dan kalau ada apa-apa, cerita ke saya. Iona membalas pelukan Arkan lalu mengangguk di sana. Saya emang kerja sama dia, tapi saya cuma fokus sama pekerjaan saya. Ucap Arkan sembari mengelus lembut kepala Iona. Iona kembali mengangguk. Iya, Iona percaya sama kamu. Tapi kalau kamu mau balikan lagi juga gak apa-apa. Aku mundur. Arkan menatap Iona tajam. Gak saya izinin. Ucapnya. Iona mendongak menatap Arkan. Di kok posesif. Ucapnya. Bukan posesif, tapi mempertahankan. Ucap Arkan. Mempertahankan apa? Kamu. Iona berdecak. Gak romantis banget. Seharusnya kamu bilang, mempertahankan cinta saya, gitu. Arkan terkekeh lalu melepaskan pelukannya. Iona, ucapnya. Arkan menatap Iona secara intens, tangannya lalu meraih tengkuk sang istri. Seketika tubuh Iona meremang. Ia mengerjapkan matanya, lalu meneguk salivanya dengan susah payah. Saya boleh. Iona kembali meneguk salivanya, ia kemudian menganggukkan kepalanya perlahan. Arkan tersenyum, kedua tangannya mengangkup wajah Iona lalu menempelkan bibirnya dengan bibir sang istri. Iona memejamkan matanya saat Arkan melumat bibirnya dan memperdalam ciuman mereka. Ciuman Arkan kini beralih ke leher jenjang milik Iona, memberikan satu tanda di sana. Dan mereka melakukannya. Pukul 4 WIB. Suara alarm di handphone membuat Iona membuka kedua matanya. Iona bangun, dan mematikan alarm tersebut lalu beralih menatap Arkan yang masih terlelap. Iona mendekat, ia menatap sendu Arkan sembari mengelus-elus kepala sang suami. Gue ditinggal nih selama 2 minggu. Gila aja, ucapnya. Punya suami, sering ditinggal. Ngejomblo, malah kesepian. Nasib, sambung Iona dengan kesal. Iona menghela napasnya. Mas bangun, udah subuh.
Arkan nampak tak terganggu, ia masih nyenyak. Tangan Iona beralih menepuk pelan pipi Arkan sesekali mengusapnya. Pak Arkan bangun, udah subuh tahu. Lirih Arkan sembari menggeliat. Arkan membuka kedua matanya, ia terdiam sejenak memandang Iona yang ada di dekatnya. Detik selanjutnya, Arkan kembali memejamkan matanya. Iona mengerutkan dahinya, Pak Arkan, jangan tidur lagi. Ucapnya dan kembali menepuk-nepuk pipi Arkan. Arkan menggenggam tangan Iona, ia perlahan menariknya lalu mengecup tangan Iona sejenak. Iona tersenyum simpul, masih ngantuk, ya. Arkan mengangguk, lagian begadang sih. Arkan menaruh telapak tangan Iona di depan wajahnya. Saya seneng begadang sama kamu. Ucap Arkan dengan suara serak khas bangun tidur tanpa membuka kedua matanya. Iona membelalakkan matanya, padahal udah berhasil nyetak gol juga, masih kurang aja. Gumamnya, udah sana siap-siap, ucap Iona. Arkan menggelengkan kepalanya. Siap-siap gak, bangun ayo. Iona menarik hidung mancung milik Arkan. Arkan tak menggubris Iona. Iona mendesah kasar, sayang bangun yuk. Jangan sampai aku telen. Arkan menggeleng lalu menyembunyikan wajahnya di samping paha Iona, dan tangannya kini memeluk paha sang istri. Iona mengusap tangan Arkan. Dengan usil, ia mencabuti bulu di tangan Arkan. Arkan membuka matanya dengan terkejut. Iona menahan tawanya, syukurin. Rasain nih kalau gak mau bangun. Iona semakin gencar mencabuti bulu di tangan Arkan dengan tawa jahatnya. Hahaha rasain. Iona jangan dicabutin. Tangan Arkan melayang-layang untuk menangkap tangan usil Iona. Tapi Iona malah menjauhkan tangannya. Biarin, biar sekalian botak. Ucap Iona lalu mencuri-curi peluang untuk mencabuti lagi bulu tangan Arkan. Iya saya bangun. Ucap Arkan menyerah. Iona berhenti mencabuti bulu tangan Arkan, cepat. Titahnya. Arkap segera bangun lalu mengusap tangannya yang menjadi korban kekerasan. Kata Arkan. Biarin. Mau coba yang lebih parah. Iona menggerakkan 10 jari tangannya di depan wajah Arkan. Arkan mengerutkan dahinya, jangan ngadi-ngadi. Arkan kemudian menggenggam kedua tangan Iona lalu meletakkannya di pipi kanan dan kirinya. Kalau diusap-usap gak apa-apa. Bukannya diusap, Iona malah mengapit pipi Arkan hingga membuat bibir Arkan maju ke depan. Iona tertawa geli melihat wajah Arkan yang seperti bebek. Sementara sang korban, ia hanya pasrah. Setelah puas, Iona melepaskan tangannya. Udah sana mandi. Jangan tidur lagi, ucap Iona lalu beranjak untuk menyiapkan seragam pilot Arkan. Arkan tersenyum kecil. Ia menyibak selimut lalu beranjak ke kamar mandi. Iona duduk di sofa dengan topi pilot terpasang di kepalanya sembari melihat-lihat jadwal terbang suaminya. Iona membelalakkan matanya, gila. Padat banget, huek. Mendengar itu, Iona segera menghampiri Arkan yang berada di wastafel. Ia membantu memijat tengkuk sang suami dengan pandangan tak mengerti. Kamu tuh kenapa sih mas? Kayak orang hamil. Malahan aku yang hamil gak mual, kok malah kamu yang mual. Heran aku tuh. Lanjut Iona. Arkan membasuh bibirnya lalu menggeleng. Gak tahu. Kamu masuk angin pasti, mas. Ada yang pusing gak? Tanya Iona. Gak ada, cuma mual aja. Kamu bisa masuk kerja gak? Kalau mual-mual terus kamu izin kerja aja, kita ke dokter. Ucap Iona. Arkan menggeleng. Gak apa-apa. Ini cuma mual biasa aja. Mungkin mah saya kambuh. Iona menghela napasnya. Ya udah aku bawain obat mah ya. Nanti kamu minum. Arkan mengangguk lalu Iona mengambil obat mah yang selalu tersedia di rumah lantas menaruhnya ke dalam koper Arkan. Iona menghampiri Arkan yang sedang memakai jas pilot. Mas, ini jadwal untuk bulan depan. Tanya Iona menunjukkan jadwal terbang milik Arkan. Arkan menganggukkan kepalanya membuat Iona mengerucutkan bibirnya. Arkan mengulas senyum seraya mengusap kepala Iona. Nanti kalau udah landing, kita video call.
Iona mengangguk lalu bangun dari duduknya. Aku boleh peluk gak? Arkan menaikkan kedua alisnya. Gak ada yang larang kok. Lanjutnya, Iona langsung memeluk tubuh Arkan erat. Arkan menuruti Iona, memeluknya dan mengusap lembut punggung sang istri. Nanti anak kamu kesepian deh, ucap Iona. Arkan tertawa, ia beralih membungkukkan tubuhnya, lalu tangannya mengusap perut Iona yang masih rata. Ayah kerja dulu ya, sayang. Jangan nakal, ucap Arkan. Iona tertawa geli, apaan sih, masih kecil banget gimana bisa nakal. Arkan terkekeh dan kembali menegakkan tubuhnya. Saya berangkat, jaga kesehatan. Dan ingat, kalau saya pergi, kamu harus siap kalau saya nggak kembali. Ucap Arkan. Iona tertegun, wajahnya kini terlihat sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Pekerjaan pilot memang seperti ini. Iya. Iona tersenyum sendu. Aku selalu berdoa buat kamu. Sambung Iona. Arkan mengangguk dengan senyum manisnya. Iona melepaskan topi pilot dari kepalanya lalu menyodorkannya ke Arkan. Nih dipakai. Arkan menunjuk kepalanya, memberi kode agar Iona yang memakaikan topi ke kepalanya. Iona yang paham segera memakaikan topi pilot ke kepala Arkan. Saya berangkat, ucap Arkan. Iona mengambil tangan Arkan lalu mencium punggung tangan sang suami. Hati-hati ya. 5 waktunya dijaga. Arkan mengangguk lalu menggeret koper keluar rumah. Mas, panggil Iona. Arkan berbalik menghadap Iona. Kenapa? Iona mengetuk-ngetuk keningnya dengan pandangan menatap ke arah lain. Arkan terlekeh, ia mendekat, tangannya memegang tengkuk Iona lalu mengecup kening sang istri. Kap. Iona mengulum senyum senang. Yang jomblo jangan iri. Saya berangkat, ucap Arkan lagi. Iya. Arkan menggeret kopernya lalu memasukkannya ke bagasi mobil. Setelah itu, Arkan masuk ke dalam mobil. Iona melambaikan tangannya, yang dibalas lambaian tangan juga oleh Arkan. Semangat. Arkan mengangguk lalu mobil pun melesat pergi. Bersambung.